wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Dalam masa pandemi ini tentunya untuk anak sekolah, untuk guru-guru, banyak tugas. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita ingin melakukan pengetikan, tapi kita ya boleh dibilang ya malaslah untuk mengetik. Ada solusinya, bagaimana caranya kita mengetik suatu naskah di dokumen atau di Word, tapi tanpa harus melakukan pengetikan. Cukup kita membacakan naskahnya, maka akan secara otomatis komputer akan mengetiknya, atau kita cukup mendiktenya saja. Jadi di sini kita menggunakan fasilitas dari Google, yaitu Google Dokumen. Kita langsung saja untuk memulai. Langkah yang pertama, kita aktifkan dulu akun Google-nya dengan membuka Google Chrome. Ya, tentunya di sini syaratnya adalah kita harus koneksi ke internet. Ya, Google kita sudah aktifkan, kemudian kita perhatikan di sini yang paling kanan ini adalah logo atau profil dari akun kita yang sedang aktif. Kemudian di sebelahnya di sini ada aplikasi dari Google. Kita klik saja. Ini adalah aplikasi yang ada di Google. Kalau kita akan mengetik, maka yang akan kita gunakan di sini adalah menggunakan Google Dokumen. Kita tinggal klik saja Google Dokumennya. Ya, Google Dokumen sudah terbuka. Di sini ada beberapa jenis dokumen. Yang pertama, yang tanda plus ini adalah dokumen kosong, artinya untuk memulai baru. Kemudian yang kedua, resume, ada serif, resume koral, hijau, dan sebagainya. Ini adalah jenis-jenis resume atau model naskah yang disiapkan formatnya oleh Google. Tentunya di sini adalah di dokumen, ya, dokumen Google. Untuk menggunakan fasilitas dikte di sini kita tidak menggunakan dokumen baru, tapi kita harus memilih salah satu model dokumen yang sudah ada formatnya. Misalnya di sini kita menggunakan format yang resume serif. Tinggal diklik saja. Maka Google akan membuka atau Google Dokumen akan tampil. Lantas bagaimana di sini? Yang tampil ini adalah naskah atau format yang sudah ada yang dibuat oleh dokumen. Langkah yang pertama kita lakukan adalah hapus seluruh dokumen yang ada di halaman pertama ini. Caranya tinggal diblok saja. Dari awal sampai akhir diblok, kemudian hapus. Boleh dengan menekan tombol delete di keyboard. Tekan saja tombol delete atau dengan cara klik kanan, ya. Kemudian kita hapus. Atau dengan cara menekan tombol delete yang ada di keyboard. Tinggal diklik saja dihapus. Maka dokumen dalam keadaan kosong ini sama saja bahwa dokumen ini baru. Cuman bedanya kita menggunakan format yang sudah ada yang disiapkan oleh Google. Kemudian untuk memulai pengetikan kita bisa menggunakan satu fasilitas yang ada di Google Dokumen ini, yaitu fasilitas alat. Kita tinggal diklik alat sini, menu alat, kemudian perhatikan di sini ada dikte, yang ikonnya atau logonya adalah mic. Kita tinggal diklik saja, maka akan muncul tanda mic di sebelah kiri di sini. Ini adalah menu atau ikon yang kita gunakan jika kita akan memulai, maka tinggal diklik saja, lalu kita bicara. Maka nanti Google akan mengetik atau menampilkan teksnya di
area yang ada di sini. Kemudian, untuk fasilitas atau format menu yang lain sebetulnya hampir sama dengan yang ada di Word ya, mulai dari file, kemudian edit dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada huruf tebal, miring, garis bawah dan sebagainya, dan untuk mewarnai ya. Kemudian untuk formatnya, misalnya nanti rata kiri, rata kanan, misalnya, kemudian spasinya. Misalnya kita akan mulai mengetik untuk supaya kelihatan jelas. Saya akan merubah dengan ukuran hurufnya, misalnya dengan ukuran yang 24 supaya terlihat jelas. Kalau kita ingin mengetik langsung saja, tinggal kita bersuara, maka nanti komputer atau Google akan mengetik atau menampilkan teks yang apa yang kita bicarakan. Misalnya kita langsung klik saja sini. Fasilitas dari Google ini, yaitu Google Dokumen, fungsinya adalah untuk mengetik dokumen. Kemudian, kalau misalnya kita tidak ingin menggunakan keyboard sebagai fasilitas untuk pengetikan, cukup dengan mendikte saja. Maka kita akan lebih mudah dalam pengetikan dokumen. Titik. Baris baru. Nah, itulah aturannya. Kalau misalnya kita akan memberikan tanda titik, maka cukup dengan mengetikkan, cukup dengan menyebutkan dengan suara, yaitu titik. Baris baru. Begitu juga untuk pindah ke baris berikutnya, maka cukup dengan mengatakan baris baru. Cukup mudah kan? Dan cukup cepat. Tentunya di sini kita melebihi dari kecepatan mengetik 10 jari orang yang sudah mahir. Jadi bisa kita diartikan bahwa pengetikan dengan menggunakan metode seperti ini berarti kecepatan mengetik kita menyamai kecepatan suara. Baris baru. Setuju kan? Kemudian untuk tanda baca lainnya, misalnya seperti koma, tanda seru, tanda tanya, baris baru. Nah, mudah kan? Nah, itulah fasilitas dari Google. Mungkin dalam masa pandemi ini kita lagi banyak-banyaknya tugas, apalagi misalnya kita akan membuat modul pembelajaran atau tugas-tugas kesiswaan bagi kalian sebagai seorang siswa. Bagaimana caranya kita untuk mengetik atau membuat suatu dokumen tapi tanpa harus mengetik dengan menggunakan tangan. Tentunya di sini ini adalah salah satu alternatif saja. Pasti tidak semua bisa diwakili dengan fasilitas ini. Kemudian, bagaimana misalnya kalau kita nanti waktu menyimpan itu kan nanti inginnya statusnya menggunakan Word, Microsoft Word. Sama pada saat kita menyimpan di sini, tinggal kita pilih file, ya. Kemudian untuk menyimpan supaya nanti di-convert ke Microsoft Word, maka yang kita pilih adalah di sini download. Download, kemudian di sini ada pilihan Microsoft Word. Ini artinya dokumen yang kita buat ini nanti waktu disimpan akan secara otomatis menjadi statusnya dokumen yang dibuat dengan Microsoft Word.
Jadi bisa dibuka dengan menggunakan Microsoft Word. Tinggal diklik saja, misalnya yang paling atas, yang ini. Kemudian kita simpan ke folder download, kemudian di sini adalah nama filenya, misalnya adalah contoh penggunaan dokumen penggunaan Google Dokumen. Oke, kita tinggal simpan. Maka nanti kalau kita buka di sini di folder download, ya, tadi nama filenya adalah contoh penggunaan Google Dokumen. Kita tinggal diklik. Dari sini saja ikonnya sudah terlihat cukup jelas. Ini logonya adalah atau ikonnya Word. Berarti sini sudah dikonversi menjadi Microsoft Word. Tinggal dibuka saja. Maka dengan secara otomatis komputer akan mengkonversinya atau membukanya dengan menggunakan Microsoft Word. Di sini sudah cukup jelas. Filenya contoh penggunaan Google Dokumen, kemudian Microsoft Word yang sedang aktif. Nah, di sini dengan secara otomatis sudah diterjemahkan atau dikonversi menjadi file Microsoft Word. Nah, itulah salah satu cara untuk menghemat atau untuk mengefisienkan bagaimana kalau kita banyak tugas untuk pengetikan dokumen, tapi mungkin untuk mengetiknya agak malas, cukup kita dengan mendiktenya saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.